Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Amelina dengan NIM 190924300019. Saya mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini akan menjelaskan mengenai pengolahan data dengan tema analisa regresi logistik berganda. Sudah disajikan data ada 7 variabel di sini. Untuk variabel bebasnya ada 6 dan 1 variabel terikat. Untuk variabel bebas ada usia, jenis kelamin, poliuria, pandangan buram, gatal, dan obesitas. Kemudian untuk variabel terikatnya ada risiko diabetes. Tujuannya untuk melihat bagaimana variabel tersebut berkontribusi terhadap probabilitas risiko diabetes. Kita lakukan uji univariat. Yang pertama analyze, kemudian regression, binary logistik. Kita masukkan untuk dependen di risiko diabetes. Kemudian covariatnya ada di usia. Oke, kita lihat untuk outputnya. Kita bisa lihat di bagian variables in the equation. Ini untuk signifikansi variabel usia ada di 0,320. Artinya jika p-value lebih dari 0,25 maka tidak bisa menjadi kandidat model. Ini di sini. Jadi tidak bisa menjadi kandidat model. Kita lihat lagi untuk variabel yang lain. Kita gunakan yang sama, analyze, regression, binary logistik. Usia kita lepas, kemudian kita masukkan untuk jenis kelamin. Kita lihat untuk outputnya. Untuk variabel jenis kelamin ada di signifikansi 0,000 yang mana kurang dari 0,25, berarti untuk variabel kelamin bisa menjadi kandidat model. Kita lakukan lagi untuk yang samping, poliuria. Tujuan dari univariat model ini untuk mengetahui ya potensial covariat ya, agar bisa dilakukan ini korelasinya. Oke, kita lihat outputnya. Ya, untuk poliuria didapatkan signifikansi 0,000, maka bisa menjadi kandidat model. Kita lakukan semua pada variabel bebas. Dengan buram. Kita lihat untuk pandangan buram signifikansinya juga sama 0,000 yang mana bisa menjadi kandidat model. Kemudian selanjutnya ada gatal. Kita lihat untuk output variabel gatal ini ada di signifikansi 0,462, yang mana lebih dari 0,25 tidak masuk dalam kandidat model. Setelah itu ada variabel terakhir, obesitas. Cek. Di sini untuk signifikansinya juga lebih dari 0,25 ya, jadi tidak bisa menjadi kandidat model. Nah, maka untuk kesimpulannya ini ada 3 variabel yang masuk menjadi kandidat model, yaitu di jenis kelamin, poliuria, dan pandangan buram. Selanjutnya setelah melihat sudah tahu kandidat model yang masuk, kita lakukan uji bivariat dengan analisis, kemudian korelasi bivariat ya. Nah, masukkan variabel yang sudah menjadi kandidat, yaitu jenis kelamin, poliuria, dan buram. Akan uji Firman. Oke. Kan uji bivariat ini tujuannya untuk mendeteksi kolinearitas atau untuk mengecek apakah variabel independen terdapat korelasi
yang mana R sama dengan kurang dari 0,8. Untuk bacaannya ini berarti di sini ya, korelasi antara jenis kelamin dengan poliuria itu didapatkan 0,46. Nih. Nah, kemudian untuk korelasi dari poliuria pada pandangan buram ada di 0,422. Nih. Kemudian untuk pandangan buram dengan jenis kelamin ada di 0,371. Nah, di sini untuk korelasinya koefisien itu kan lebih dari 0,8 semua. Kurang dari 0,8 semua. Jadi, di sini tidak ada variabel yang mempunyai korelasi koefisien. Oke, selanjutnya setelah itu kita didapatkan 3 variabel masuk menjadi model kandidat ya. Kita kemudian uji selanjutnya ada regresi logistik. Regresi logistik kita lakukan analyze, kemudian kita lakukan binary logistik ya. Ini kita masukkan semua untuk covariatnya yang masuk kandidat model. Ada di jenis kelamin, poliuria, sama pandangan buram. Klik OK. Kita lihat dari outputnya. Nah di sini signifikansinya ya, ada beberapa signifikansi dilihat di sini ya. Ya, di sini ada jenis kelamin 0,02, poliuria ada di 0,000 dan buram ada di 0,509. Nah, kita eliminasi variabel yang paling besar signifikansinya. Kita keluarkan variabel yang paling besar nih. Jadi kita hilangkan dulu untuk variabel buram. Kita kembali kepada tadi binary logistik. Kemudian untuk pandangan buram kita keluarkan. Kita lihat outputnya di sini ya, sudah didapatkan bahwa signifikansi itu kurang dari 0,05. Yang mana semua ini berarti ya data didapatkan bahwa jenis kelamin dan poliuria itu mempengaruhi resiko terjadinya diabetes. Oke, selanjutnya untuk uji terakhir kita lakukan uji variabel interaksi. Uji variabel interaksi di sini tujuannya untuk melihat probabilitas berapa yang berkontribusi pada variabel tersebut. Kita lakukan regresi binary logistik ya, kemudian ini sudah ada kelamin poliuria, kemudian kita gabungkan dengan cara poliuria dan jenis kelamin kita lakukan CTRL ya, kemudian kita masukkan ini, jadi ada X-nya di tengah ini ya. Kita lihat, oke. Kita lihat outputnya. Ini ya, yang kita lihat adalah EXP. Nah, jadi ini di sini. Jadi untuk orang dengan jenis kelamin ini bisa dari 4 orang itu bisa jadi kasusnya terkena risiko diabetes. Kemudian untuk poliuria ini juga risiko terjadinya itu di angka 1,123. Itu penjelasan dari analisa regresi logistik berganda sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.